Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini saya sedang dengan Mbah ini, Mbah yang sudah tua. Nah, ini sering ketemu saya ini. Kalau ke kebun sering ketemu Mbah ini. Ya. Mbah ini biasanya mau kemana ini, Mbah? Nah, cari obat kemana, Mbah? Nah, ini Mbah ini sering ke Kerengpangi. Ada pasar di Kerengpangi. Jadi ini sedang menunggu mobil, Mbak ya. Nah itu, saudara-saudaraku, ya sudah, kita ini harus bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, termasuk Mbak ini ya gitu. Mudah-mudahan dengan sedekah kita ini ditolong Allah. Nah ditolong Allah. Kita ini kan tidak tahu, Mbak, musibah apa. Kalau kita sedekah, insya Allah nanti Allah itu akan menolong. Ya udah, ini aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Mbak cepat sembuh ya, Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak cepat sembuh. Saudara-saudara, saya itu sering ditanya orang, di mana kebunmu Pak Sugiono? Nah, langsung saya jawab, di itu SD Negeri 4 Langkah, belok kiri kalau dari Kasongan ke Sampit itu pal kilometer 26 itu belok kiri. Saya tuh sering ditanya. Nah ini kalau saya menuju ke kebun, di mana kebunnya Pak Sugiono? Di kilometer 26 saya jawab gitu. Nah memang betul itu SD Negeri 4 Langkah belok kiri. Nah dari aspal ini kurang lebih 3 km. Nah 3 km. Kalau dari segi waktu mungkin 10 menitan lah kurang lebih. Menuju ke kebun saya. Nah, itu aspal ini, jalan aspal ini jalan aspal ini. Nah, nanti menuju ke kebun kurang lebih 10 menit. Nah ini saudara-saudara, ini kantor divisi 2 Panaga Raya Estate. Kantor divisi 2 Panaga Raya Estate. Nah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini kantor perusahaan saudara-saudara. Ini sudah masuk daerah sawit ini. Jadi kebun saya sudah dekat dari sini. Nah ini selalu melewati sini saya. Alhamdulillah jalannya enak sekali ini menuju ke sawitan. Dalam perusahaan. Nah itu. Jadi mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Ini saudara-saudara, ini adalah camp tempat karyawan tinggal. Nah ini tempat karyawan tinggal ini. Namanya camp atau barak gitu, tempat karyawan sawitan tinggal. Jadi saya lewatnya selalu kalau kebun lewat sini. Nah, ini camp atau barak perusahaan untuk karyawannya. Nah, ini adalah tanaman perusahaan bunga di kiri kanan jalan ini. Bagus sekali ini perusahaannya. Sempat-sempatnya bisa-bisanya menanam bunga ini. Nah ini menunjukkan apa, perusahaan ini juga mementingkan keindahan juga ini. Nah ini, jadi bunga ini ditanam sepanjang jalan ini, kiri kanan ini sepanjang jalan. Jalannya bagus, enak. Nah, jadi tidak masalah, saya ke kebun ini tidak masalah. Jalannya enak, lebar, luas, rata gitu. Kiri kanannya bunga-bunga ini. Nah ini, memang khusus ini ditanam untuk hiasan. Nah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah indah dan mencintai yang indah-indah. Nah, salah satunya Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Akbar. Bagus sekali. Nah, saudara-saudara, ini tanaman mangga. Mangga ini sudah 2 kali berbuah dan alhamdulillah banyak buahnya. Alhamdulillah. Kita bagi-bagi ke teman-teman guru juga ini. Alhamdulillah banyak. Kalau musimnya banyak ini kebetulan belum musim lagi ini. Kalau musim mangga, insya Allah nanti lebat lagi ini. Sudah 2 kali saya panen. Sudah 2 kali panen. Nah ini sepanjangan jalan ini sepanjang 250 meter. Nah ini tanah saya ini sudah 250 meter ke sana. Itu sepanjangan saya tanami mangga dan rambutan. Alhamdulillah sudah panen. Nah, sebelah sananya, sebelah kanannya itu ini sawit. Jadi kita ini bertetangga dengan sawit. Nah,
pada dasarnya daerah ini daerah sawit. Kebetulan yang punya ini dulu jangan ditanami. Nah, yang punya ini dulu yaitu ketua koperasinya itu Pak Budi namanya. Saya beli tanah ini ke Pak Budi. Waktu itu harganya murah sekali saudara-saudara. Berapa? 1 hektar itu 3 juta. Nah, 1 hektar 3 juta. Mana ada tanah 1 hektar 3 juta. Nah, itulah rezeki. Nah, alhamdulillah saya beli tanah ini sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, ini saya nanam mangga ini dan rambutan ini dari kecil. Nah, ini sudah berbuah ini. Sekitar 7 tahunan ini sudah. Nah, ini. Mari kita ikuti selanjutnya. Saudaraku, ini adalah tanaman singkong. Nah, tanaman singkong. Kiri kanan ini singkong. Kenapa saya tanami singkong? Karena lahannya ini 4 hektar ini. Sedangkan yang mengerjakan itu saya saja, kewalahan. Nah, ini kewalahan. Anak saya kuliah di Palangka itu. Salam dan Bayu kuliah di Palangka. Sudah saya tidak mau ganggu kuliahnya. Jadi saya kerjakan sendiri 4 hektar. Nah, jadi saya berpikir tanaman apa yang mudah dan menghasilkan. Oh, singkong. Alhamdulillah, singkong ini sudah panen daunnya. Saya memang sengaja memanen daunnya. Alhamdulillah, sudah 2 kali panen dan dijual laku itu. Alhamdulillah, ini untuk penghasilan ini. Nah, ini saudara-saudaraku bisa ikuti saya ini bisa. Nah, ini kita bagi pengalaman. Ada hasilnya ini. Mangga sudah panen, rambutan sudah panen, daun singkong kalau mau ini panen lagi ini. Nah, panen lagi ini. Ini nyata dan terbukti ini saudara-saudara. Jadi kita manfaatkan tanah yang ada ini sebaik-baiknya. Mari kita ikuti berikutnya. Nah, saudara-saudaraku, pertama bagusnya ini kalau kita tanam diatur itu bagus ini singkong ini. Nah, ini. Nah, ini ada mangga, ada pisang ini. Mangga, pisang, rambutan. Dan pisang ini saudara-saudaraku sudah banyak menghasilkan dari kebun ini. Sudah banyak menghasilkan. Alhamdulillah. Ini pisang mauli ini. Ini sudah membuang-buang bibitnya ini. Padahal waktu itu saya beli di Buntut Bali di Pendahara itu. Awalnya itu. Sekarang sudah melimpah di sini. Alhamdulillah. Kelihatannya berkah sekali ini. Saya yakin berkah sekali ini kebun ini. Sudah banyak menghasilkan. Nah, itu. Bahkan teman saya Guru Aliyah ngomong, jangan dijual Pak Sugiono. Loh, kenapa Pak? Itu banyak pahalanya. Allahu Akbar. Iya. Siapa yang mau ngambil pisang silahkan. Siapa yang mau ngambil daun singkong silahkan. Nggak apa-apa. Sudah ini saya untuk semuanya sudah. Kalau yang mau itu. Mangga itu kalau sudah berbuah itu ada yang ngambil enggak apa-apa. Rambutan itu kalau ada yang ngambil enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ini sudah terlalu luas bagi saya 4 hektar ini. Yang ngerjakan saya saja. Nah, ini contohnya ini. Nah, singkong ini daun singkong ini melimpah ini. Ini enggak sempat manen ini. Enggak sempat manen saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Nah, saudara-saudaraku, saya beritahu, kebun ini adalah tempat kerja saya dan tempat berzikir saya. Nah, sambil bekerja dan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah semakin memberkahi saya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara juga sama. Nah, gitu. Jadi kita bekerja dan berdoa, bekerja dan berzikir. Nah, gitu. Nah, ini saudara-saudaraku. Ini tanaman pisang yang baru saya tanam ini. Pisang, kalau orang sini menyebutnya pisang apa itu? Pisang awak itu. Pisang gepok, pisang awak yang digoreng, yang dikolak itu. Kalau orang Jawa menyebut pisang sobo. Nah, pisang sobo. Kalau orang sini menyebut pisang awak. Ini baru saya tanam ini. Memang pisang ini 3 tahun itu harus dibongkar, ditanam lagi. Nah, saya itu sudah panen banyak 3 tahun yang lalu itu sudah panen banyak. Dan ini peremajaan ini. Nah, peremajaan. Mudah-mudahan nanti menghasilkan lagi. Alhamdulillah.
alhamdulillah sudah kemarin itu banyak panen ini sudah. Nah ini contohnya ini 4 hektar, saya mampunya baru 2 hektar ini saudara-saudaraku. Yang 2 hektar masih nganggur. Nah ini masih nganggur itu. 2 hektar lagi masih nganggur kebun saya ini. Allah, karena tenaganya ndak cukup ini. Nah ini. Nah, di Kalimantan ini peluang besar ini. Peluang besar, wahai saudara-saudaraku. Ini contohnya. Contohnya ini. Nyata ini. Nah itu saudara-saudaraku. Coba lihat itu, perhatikan itu. Itu pisang tapi tidak ada buahnya. Padahal waktu masih muda itu besar sekali itu. Nah itu ternyata tinggal bekasnya aja itu. Nah ini saya tunjukkan. Saya itu berharap mau manen itu. Ternyata sudah kedahuluan orang. Nah ini kedahuluan orang. Wajar di kebun ini. Tapi saya sudah siap mental. Nah itu contohnya itu. Buktinya itu. Diambil langsung, nggak dipotong pohonnya. Pakai apa itu saudara-saudaraku? Pakai apa itu? Supaya saudara-saudaraku tahu yang mengambil itu memakai itu alat ngambil buah itu sawit itu. Nah itu jadi langsung dipotong dari atas itu. Langsung saya melihatnya, Allahu Akbar. Ya sudah, biar Allah yang membalasnya. Saya gitukan aja. Nggak apa-apa. Kita bagi rezeki. Itu berarti belum rezeki saya. Yang penting kita berusaha ikhlas saja. Insya Allah nanti kita akan menemukan dikubur di sirat, di mahsyar dan di surga gitu. Jadi kita mali, hartaku. Harta yang sebenarnya itu ada 3 saudara-saudaraku. Yang dimakan habis, yang dipakai usang, kemudian yang dikirim ke khazanah ilahi. Nah contohnya ini sudah diambil orang, ya sudah kita ikhlaskan aja, kita ikhlaskan. Jadi tidak usah khawatir saudara-saudara, tidak usah khawatir. Kita hidup ini untuk ibadah. Ini contohnya ibadah ghairu mahdoh. Nah, ghairu mahdoh ini. Kita kerja seperti ini. Yang penting kita ikhlas saja. Nah ini saudara-saudaraku, ini bukti alhamdulillah panen pisang ini. Nah panen pisang ini, alhamdulillah kebun saya ini sudah banyak menghasilkan. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkah. Kalau kita bersyukur, mudah-mudahan semakin berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nanti ditambah. Nah gitu. Nanti ditambah kalau kita bersyukur, mengakui karunia Allah, mengakui keberkahan dari Allah. Ini contohnya saudara-saudara. Panen ini nyata. Nah, saudaraku, ini adalah tanaman rambutan. Nah, tanaman rambutan. Ini cangkokan kecil waktu itu. Ini umurnya sekarang sekitar ya 7 tahunan tadi itu. Nah, ini sudah saya kelilingi rambutan ini semuanya itu. Ini di dalamnya ada kolam ini, di tengahnya ini. Nah, ini kenapa ada kolam? Ini adalah bekas orang mencari emas. Makanya ada kolam ini. Awalnya saya kaget waktu nebas-nebas awalnya itu. Loh, ada kolam. Wah, malah saya manfaatkan. Makanya saya tanam keliling rambutan ini. Saya berharap kalau saya nanti mati, biar rambutan ini berbuah terus. Nah, padamkan api nerakamu dengan sebutir rambutan. Nah gitu saudara-saudara. Kita niat sedekah aja. Biar aja kita nanam terus saja. Nanam untuk kebaikan, tidak apa-apa. Setelah saya hitung-hitung saudaraku, rambutan yang saya tanam di kebun ini kurang lebih 35 pohon. Nah ini baru saya hitung di 8 aja dikelilingi kolam ini. Nah, baru 8 ini. Tetapi kalau yang di pinggir jalan tadi, yang di tengah-tengah tadi, kalau dijumlah semuanya sekitar 35 pohon. Wah ini alhamdulillah. Ini baru 2 kali berbuah ini. Nah, jadi ada harapan besar ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita manfaatkan tanah yang belum bermanfaat, kita manfaatkan supaya ada hasilnya. Ini contohnya. Nah, ini contoh ini. Sudah 2 kali panen, alhamdulillah. Saudara-saudaraku, ini hanya untuk curhat aja. Curhat istilahnya daripada kita bengong. Ini riwayat tanah ini saya belinya itu 3 kali.
3 kali saya belinya dulu. Sehingga totalnya itu kurang lebih 4 hektar. Kenapa kurang lebih 4 hektar? Enggak pas 4 hektar. Karena Pak Budi almarhum itu sisanya itu ambil aja sampai Sungai Letu. Nah gitu. Waktu pertama kali saya beli itu. Sudah sisanya ambil aja. Allahu Akbar. Loh, tanah itu loh diberikan seperti itu. Borongan aja. Inilah Kalimantan waktu itu. Nah, sekitar 7 tahun yang lalu. Nah itu. Waktu itu saya belinya itu 1,5 hektar. Nah, 1,5 hektar. Teman saya beli 1 hektar. Nah, setelah itu teman saya itu pindah ke Palangka. Akhirnya apa? Ya enggak mungkin Palangka ngurusi tanah di sini jauh sekali itu. Akhirnya apa? Ya sudah, saya disuruh ganti. Pak Sugiono ganti itu tanah saya. Berapa? Ya sama seperti saya belinya dulu. Berarti 1 hektar 3 juta. Nah itu 1 hektar 3 juta. Kemudian sebelah saya lagi enggak dikerjakan itu, yang sebelah belakang sawit itu. Akhirnya apa? Saya tahu bolak-balik dia tahu bahwa saya itu kelihatannya kok rajin gitu loh. Akhirnya saya ditawari, maulah Pak Pian membeli tanah saya di samping itu. Berapa? Ya sudah, borongan aja, itu kurang lebih 1,5 hektar itu. Nah itu loh, seperti itu, tanah itu seperti itu. Akhirnya apa? Perkiraan saya ini 4 hektar sudah, persisnya saya tidak tahu, 4 hektar. Nah, harganya 1 hektar 3 juta. Nah, coba sekarang ini berapa saudara-saudaraku? Itu belum ada isinya waktu itu, belum ada isinya, belum ada tanamannya sama sekali, masih belantara itu. Tapi enggak besar-besar sudah. Saya tebas sambil berdoa, sambil berzikir. Alhamdulillah sekarang tanamannya sudah menghasilkan. Singkongnya, daunnya, nanasnya, rambutannya, mangganya, nah, pisangnya, sudah masyarakat sekitar sini sudah tahu. Saya itu bolak-balik ngangkut pisang dari kebun ini sudah. Nah itu, alhamdulillah. Dan itu tadi sudah buktinya panen lagi itu. Nanti itu kepanen lagi itu saudara-saudara. Inilah mari kita semua memanfaatkan tanah yang nganggur. Nah, di mana saja saudara-saudaraku berapa? Memanfaatkan tanah yang nganggur ini. Nah, ini saya beri contoh ini. Ini contoh demi Allah, saya memberi contoh supaya ini memanfaatkan, supaya kita sama-sama makmur. Nah, sama-sama bisa hidup dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini sudah bisa membantu kebutuhan hari-hari. Nah, gitu. Itu. Ya udah, terima kasih.